Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini kembali kita mau mereview layanan spiritual seperti biasa, dan kali ini kita akan membahas Rex Journey. Rex Journey sendiri adalah layanan spiritual yang telah berdiri sangat lama. Layanan yang diberikan pun sangat beragam, bisa kalian lihat sendiri di sosial media mereka yang ini. Nah, saya sendiri sudah beberapa kali menggunakan layanan-layanan yang disediakan, dari konsultasi spiritual, aktivasi mata ketiga, nama spiritual dari Akashic Record, live mission reading, sampai yang terbaru yaitu tahun 2024, yaitu acara Love and Light Festival. Nah, kita mulai aja. Jadi pertama kali tahu layanan Rex Journey itu direkomendasiin dari akun spiritual.ns, dan saat itu tahun-tahun dimana aku masih kebingungan dan kehilangan arah. Ya, seperti yang kalian tahu, itu masa-masa kesulitan terbesar aku, serta awal-awal aku mencari hal-hal mengenai dunia spiritual. Saat itu layanan Rex Journey itu banyak banget, tapi layanannya pun dilayani oleh praktisi yang berbeda-beda. Untuk sekarang aku nggak tahu apakah masih seperti itu. Nah, saat itu aku mengambil layanan yang direkomendasikan, yaitu Spiritual Counseling. Jujur aku lupa nama kakaknya siapa. Waktu itu aku disarankan mengambil Spiritual Counseling dulu untuk mengetahui apakah layanan yang terbaik yang sebaiknya aku ambil. Oh ya, sebelum ke Rex Journey ini ada praktisi lain juga yang bilang aku tuh ditempelin banyak entitas negatif dan disarankan untuk dibersihkan. Tapi layanan pembersihannya tuh mahal banget, jadi aku nggak ambil. Nggak mampu juga bayar ya kan waktu itu, jadi aku nyari second opinion dari praktisi lain, dan yang aku cari sesuai rekomendasi itu ya akhirnya di Rex Journey ini. Nah, di sesi tersebut ya aku nanya dong, apa benar banyak entitas negatif yang nempel? Atau ada apa dengan kehidupan aku kan? Atau mesti juga aku tuh mesti ngapain? Jujur waktu itu kan aku sulit banget dalam hal ekonomi. Nah, jujur aja aku lupa banget waktu itu karena udah lama banget jawaban kakaknya apa. Tapi tentunya aku sangat concern dengan entitas-entitas negatif tersebut. Dan apakah butuh pembersihan? Dan beliau bilang, ada tidaknya sebenarnya apapun yang terjadi di diri kamu sendiri dan apa yang kamu rasain, semua itu tanggung jawab dan otoritas penuh ada di tangan kamu. Gak ada entitas apapun yang mengatur apa yang kamu rasakan jika kamu memutuskan untuk sadar sepenuhnya akan diri kamu sendiri. Beliau juga sekalian narik kartu untuk kondisi ekonomi dan layanan apa yang sebaiknya diambil. Dan sekali lagi, waktu itu lagi susah ekonomi, jadi aku nggak lanjut nyari layanan yang berikutnya. Dan pada akhirnya ya nggak usah tuh pembersihan atau apapun, dan fine-fine aja sampai saat ini kan. Terima kasih Rex Journey. Oke, berikutnya di sini kita skip aja karena sebagian besar udah aku ceritain di video-video yang sebelumnya. Untuk layanan spiritual counseling ini aku kasih bintang 5 karena menjawab dengan bijaksana, tepat sasaran, tidak menakut-nakuti, dan dengan apa yang aku tahu saat ini, jawaban yang diberikan itu tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk aku saat itu. Nah, layanan berikutnya yang aku ambil adalah aktivasi mata ketiga. Jujur aja waktu itu aku lagi menggebu-gebu banget, jangan tentang spiritual, tapi juga tentang supernatural. Apalagi soal mata batin, tentunya udah sangat-sangat dijelaskan di Rex Journey ini. Bukan soal lihat hantu, dan aku fully aware ini bukan soal lihat hantu-hantuan. Tapi jauh di dalam hati tuh aku masih pengen lihat hantu. Seperti yang video yang aku jelasin tentang mata batin waktu itu ya. Dan waktu itu mungkin makan waktu sekitar 1 jam, 1-2 jam secara online, dan diajarkan cara stretching energi. Yang jujur waktu itu tuh aku nggak ngerasain perubahan apapun, dan aku nggak ngerasain apapun sedikit pun. Walaupun udah dijelaskan aktivasi third eye ini tuh untuk membuka kesadaran, membuka apa yang sebelumnya tertutup, dan mungkin singkatnya jadi tuh kita nggak akan menipu diri kita sendiri lagi lah. Tapi tetap aja waktu itu harapannya kan pengen lihat setan kan. Nah, tapi ya sejak hari itu mungkin sekitar beberapa bulan setelah acara opening third eye itu, mulai sedikit demi sedikit suara yang suka nge-guide aku tuh jadi semakin lebih jelas. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama sih. Dan jujur aja sebenarnya tuh disarankan stretching energi seminggu setelah opening third eye itu. Tapi aku nggak ngelakuin sama sekali karena aku nggak ngerasain apa-apa dan aku ngerasa nggak berguna gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya dilakukan. Jadi mohon maaf. Nah, berikutnya Kak Rista kebetulan membuka layanan terbatas mengenai nama spiritual yang akan beliau akses melalui Akashic Record. Dan dipercaya dalam nama spiritual itu ada misi jiwa yang juga tertulis dan tersirat dari nama yang tersebut. Dan tentunya aku yang saat itu benar-benar nggak tahu mau ngapain di hidup ini sangatlah tertarik dengan hal tersebut. Dan ini hasilnya. Dan ya nama Kai aku ambil dari nama spiritual tersebut. Bisa kalian lihat isinya kayak gimana ya. Nah, berikutnya yaitu live mission reading yang aku ambil belum lama setelah aku kembali dari Australia.
Jujur bahkan saat hidup udah mulai membaik, aku masih bingung mesti ngapain di hidup aku kan. Walau dikasih tahu bahwa hidup aku tuh akan berubah di umur 30, masih banyak yang harus aku hadapi dan ya layaknya manusia kan gak tiba-tiba semua jadi enak aja gitu kan. Dan tetap harus menjalani kehidupan dan tantangan kita sebagai manusia, gak semerta-merta tiba-tiba semua enak. Nah, aku tampilin aja hasilnya ya. Nah, setelah dikirimkan, hasil pembacaannya akan dipandu juga secara online dengan Kak Rista kalau kita pengen nanya-nanya. Kak Rista ramah sekali dan dipersilahkan bertanya walaupun sesi Zoom meetingnya udah selesai ya. Tetap boleh kontak Kak Rista gitu kan. Nah, coba kita lihat dan bahas hasil readingnya ya. Di sini kita membandingkan secara reading ini kan dilakukan Agustus 2024 dan sekarang udah 2026. Jadi kurang lebih kita bisa lihat hasil akurasinya ya. Sekali lagi ini bukan buat lihat masa depan, tapi buat ngeliat misi kita tuh sebenarnya apa. Nah, oke. Misi saat ini mencari dan memahami kebenaran, kurang lebih memahami diri sendiri berarti ya, mengatasi tantangan dan kebijaksanaan, menjaga keseimbangan emosional, mengembangkan kepemimpinan, menjalani hubungan yang bermakna, menerima perubahan, memanfaatkan potensi kreatif dan spiritual, dan membantu orang lain. Yang ditulis itu kan misi saat itu ya, di tahun 2024 itu kan ya. Nggak tahu juga sih, aku cuma berusaha melakukan yang terbaik tiap hari. Dan oh ya, saat Zoom meeting itu pun Kak Rista bilang kemungkinan tuh sampai akhir 2024 bahkan 2025 pun aku masih nggak akan ketemu misi hidup aku tuh, masih bingung. Dan mungkin di pertengahan 2025 baru mulai ketemu sedikit demi sedikit misi hidupnya. Dan channel ini pun baru kebentuk di pertengahan 2025, Juli 2025. Jujur aku baru sadar pas lagi nulis skrip ini kan. Nah, kalau kalian udah nonton video aku yang bagaimana Tuhan mengubah kehidupan ekonomi aku tuh, di pertengahan 2025 ini nih banyak hal ajaib yang terjadi sampai akhirnya aku bikin channel ini. Kalian bisa nonton dulu video yang itu ya kalau misalnya belum tahu. Nah, oke, kita lanjut. Arah misi hidup, mengembangkan wawasan dan pencarian makna, berani mengambil risiko, meningkatkan pemahaman pribadi, mengadopsi perspektif yang lebih luas, yang harus dilepaskan pola pikir yang dangkal, menghindari ketergantungan pada informasi yang tidak bermakna, dan mengatasi kecenderungan terlalu fokus pada aspek yang praktis. Overall, jujur aku ngerasa ini agak terlalu general ya waktu itu, karena ya memang mostly itu yang aku lakukan di tiap hari dan di tiap kesempatan. Tapi itu berarti juga ya bacaannya tepat dan mungkin saja berarti aku udah jalanin hidup sesuai dengan misi yang itu ya. Tapi yang paling tepat itu ya kecenderungan fokus pada aspek praktis. Jujur aku orangnya benar-benar punya kebiasaan kayak gitu, jadi ya cukup kena di bagian yang itu. Nah, kita lanjut lagi. Keluarga, membangun hubungan keluarga yang mendalam, komunikasi yang konstruktif, menghindari percakapan permukaan, menjalani koneksi yang lebih kuat. Untuk yang ini tuh jujur sampai saat ini tuh memang ini yang paling susah buat aku, karena apalagi untuk keluarga Asia ya. Ini tuh masih susah banget. Mostly ya kita kan bercanda-bercanda aja ya, ya memang nggak renggang-renggang amat sebagai keluarga. Tapi untuk deep talk gitu jujur sangat-sangat sulit. Nah, berikutnya percintaan ya. Mungkin yang kalian bisa baca sendiri yang percintaan ini, silakan bisa di pause. Tapi personally saat itu sampai sekarang pun aku nggak gitu peduli sama percintaan dan romance gitu lah ya. Lagian nggak ada kesempatan untuk mikirin percintaan, jadi mungkin aku skip aja. Nah, next, sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif, memberi kontribusi yang bermakna, menghindari aktivitas sosial yang tidak produktif, dan mengurangi kepedulian pada penilaian sosial. Lagi-lagi yang paling kena tuh yang paling terakhir, yaitu mengurangi kepedulian pada penilaian sosial ya. Apalagi aku kan introvert banget ya. Jadi ya part ini tuh memang agak sulit. Tapi ya saat ini masih mencoba untuk jadi lebih baik lagi. Nah, berikutnya pekerjaan. Mengejar karir yang memuaskan, memberikan dampak positif, menghindari pekerjaan yang tidak memuaskan, mengatasi motivasi jangka pendek. Nah, ini bagian yang paling kena nih. Jujur mungkin karena terlalu idealis juga, seperti yang udah aku ceritain di video tentang ekonomi aku, akhirnya ya aku jadi kesulitan ekonomi karena terlalu idealis ya. Tapi seperti yang ditulis di live reading ini, pekerjaan yang kayak gitu kan yang memang pengen banget yang aku cari gitu kan. Walaupun memang sangat-sangat tidak realistis, kebiasaan buruk pun bener banget. Motivasi aku tuh mengerjain sesuatu tuh bener-bener jangkanya pendek banget. Jadi overall aku rasanya tepat. Mungkin karena masih banyak struggle soal ini, gak gitu banyak yang bisa aku share dan beri tanggapan. Tapi mungkin suatu saat akan aku update lagi tentang konteks ini. Oke.
Next, spiritual. Mengembangkan kedalaman spiritual, mencapai keseimbangan dan kedamaian, menghindari pendekatan ritualistik, mengurangi fokus pada formalitas. Oke, sekali lagi, untuk bagian ini aku rasa agak general, tapi ya memang ini hal yang aku lakuin setiap hari. Jadi mungkin bisa dibilang tepat juga. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kehidupan, keseimbangan dan keterhubungan, pertumbuhan dan perubahan, kontribusi dan makna, kemandirian dan ketergantungan, harmoni dan kedamaian. Hal ini aku rasa PR yang harus aku pelajarin di kehidupan ini kali ya. Dan untuk bagian ini mostly sangat tepat karena ya masalah-masalah hidup yang aku alamin sampai saat ini ya berulang-ulang temanya tentang 5 hal ini aja, bener. Untuk bagian ini aku kasih rating, aku rasa itu sangat-sangat tepat. Nah, kita lanjut aja. Tujuan hidup, apa yang membuat dia bahagia? Itu keseimbangan dan kepuasan pribadi, kontribusi positif. Oke, itu tepat. Nah, kesakitan terbesar yaitu kesulitan menghadapi kegagalan dan konflik. Oke, ini 100% bener banget. Secara aku selalu pengen mengakhiri hidup di setiap kegagalan yang ada di masa-masa itu kan. Bahkan mungkin sampai sekarang juga masih begitu. Dan berikutnya, pekerjaan apa yang harus dikerjakan? Pekerjaan yang mendorong pertumbuhan dan inovasi, peran dalam pekerjaan juga pemimpin dan inovator. Mungkin ini orang lain yang lebih bisa menilai ya daripada diri aku sendiri, jadi mungkin kita lanjut dulu. Siapa target dari pekerjaanku, yaitu individu atau kelompok yang membutuhkan solusi. Well, jujur memang dari dulu aku suka banget dan seneng banget kalau bisa nolong orang atau ngasih solusi. Ada temen yang ngechat subuh-subuh karena galau pun tuh jujur aja gue seneng banget balasnya. Tapi ya kadang capek juga dikit-dikit jadi tempat curhat. Apalagi kalau kata Kak Aileen juga, katanya ya emang aura aku tuh seperti didesain supaya orang secara nggak sadar jadi suka curhat. Ya kalian bisa lihat sendiri di testimoni aku konsul bersama Kak Aileen catatan misteri ya. Jadi mungkin bisa dibilang pembacaan yang ini tuh sangat-sangat akurat juga. Jadi mari kita lanjut ke berikutnya. Tujuan hidup, di mana aku harus bekerja di lingkungan yang mendukung kreativitas dan pertumbuhan, passion, inovasi, dan pencapaian, sudut pandang terhadap dunia, optimis dan kritis. Well, mungkin saat itu memang optimis ya. Tapi akhir-akhir ini sedikit agak pesimis ngeliat berita-berita tentang dunia. Untuk bagian tujuan hidup ini aku nggak gitu tahu, tapi ya buatku kalau bisa dapetin semua ini sih sangat ideal sekali. Nah, kita lanjut aja deh karena aku nggak gitu tahu mesti komentar apa tentang bagian yang ini. Peran hidup sebagai konsultan strategis. Mengapa konsultan strategis? Keseimbangan dan kepuasan pribadi, kesulitan menghadapi kegagalan dan konflik. Oke, ini yang udah dibacain tadi ya alasannya. Mungkin kalau kalian udah nonton juga, jadi maaf ya, bukannya marketingin video-video yang lama, tapi ini penting dan kalau kalian belum nonton, takutnya tuh nanti jadi nggak nyambung. Jadi aku saranin boleh ditonton dulu bagian yang percakapan aku dengan leluhur Jawa, konsultasi bersama Tri Anomali, dan ya bisa masih banyak yang lainnya, kalian coba tonton dulu. Aku selalu kasih tahu ya bahwa seringnya pola akan selalu berulang dari kita kecil dan nanti kita bisa lihat sendiri. Apalagi kalau kita journaling, lama-lama kelihatan tuh pola berulang. Masalah kita apa? Pola berulang hal-hal yang kita lakukan apa? Nanti ketahuan kita tuh hidup buat apa, kesalahan kita apa, kelemahan kita apa, masalah yang terus berulang tuh apa, kebiasaan kita tuh apa dari kecil. Pencarian jati diri kita dan arah hidup kita, aku rasa technically ini tepat ya, konsultan strategis tadi. Walau realitanya hidup kan nggak semudah itu untuk di-achieve. Tentu banyak hal yang harus dilakukan karena memang untuk survival dulu aja, apapun pasti kita harus lakukan ya buat survive. Ya tentunya yang tidak merugikan orang lain juga. Tapi overall pembacaan tentang konsultan strategis ini tepat. Nah, terakhir pesan semesta. Temukan keseimbangan, buka hati dan pikiran, percaya pada intuisi, bersikaplah sabar dan terbuka, koneksi dengan orang lain, jadilah penjaga kesehatan mental dan fisik, tindakan sehari-hari sebagai latihan spiritual dan terima perubahan sebagai bagian dari proses. Oke, buat aku yang kena itu bagian yang percaya pada intuisi, secara dari guru-guru aku yang sebelumnya kan semuanya bilang ya, masalah aku tuh gak percaya sama sekali sama intuisi dan terlalu logika, otaknya terlalu aktif dan sebagainya. Berikutnya yaitu sabar dan terbuka. Sebagai introvert, terbuka itu sulit dan sabar juga tepat, dimana aku tuh lebih suka yang instan dan
praktis. Jadi aku rasa disuruh sabar tuh tepat banget. Koneksi dengan orang lain juga tepat banget. Sekali lagi, introvert geng ya. Serta terima perubahan sebagai bagian dari proses, ya aku rasa ini juga buat semua orang pasti tepat ya, karena perubahan pastinya kan bukan hal yang mudah untuk diterima. Oke, overall itu semua layanan yang pernah aku coba di Rex Journey. Berikutnya ada acara Love and Light Festival yang diadakan tahun 2024 lalu. Aku sempat ikut walau nggak sampai akhir, acaranya tuh oke banget. Satu persatu energi di cleansing dan di balancing langsung oleh Karista, dan ya kalian bisa lihat sendiri di sosial medianya di sini. Acaranya beragam, banyak layanan-layanan beragam juga di sana, dari pembacaan tarot, koneksi dengan leluhur, diajak astral projection juga rame-rame. Ya pokoknya oke banget. Jadi di akhir kata, seperti biasa, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasa Kurakai, terima kasih.